Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita awali kajian kita subuh ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semalam setelah selesai salat maghrib, kita telah memahami bacaan yang dibaca setiap selesai salat, tepatnya setelah Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal ikram, itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Dalam suatu riwayat disebutkan setelah lahul mulku wa lahul hamdu berbunyi wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga dalam riwayat lain disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bunyinya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi berbeda redaksinya sedikit. Andaikan terdengar di kita, misalnya ada orang baca agak berbeda redaksinya dengan kita, ya tidak masalah. Karena memang ada sekian versi riwayat. Yang penting, sebelum kita tahu, jangan kita bantah orang. Jangan kita debat orang, karena riwayatnya berbeda-beda. Dan semalam juga kita telah pahami kandungan daripada bacaan La ilaha illallah wahdah la syarikalah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka pagi hari ini kita lanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. La mani'a lima a'taita. Allahumma ya Allah, la mani', tidak ada satupun yang mana'a, menghambat, mencegah, menghalangi, atau merintangi. Dalam riwayat yang telah kita sebutkan tadi bunyinya Allahumma la mani'at lima a'taita. Kata-kata la sama dengan yang semalam. Menidakkan, itu menafikan. Nafinya di sini nafi lil jins. Menidakkan jenis. Jadi apa yang ditidakkannya? Yang ditidakkannya adalah orang yang bisa menghambat, menghalangi, atau mencegah, atau menolak, atau merintangi. Lima a'taita. Bagi apa saja yang a'taita, engkau beri ya Allah. Apapun yang hendak Allah beri, tidak ada satupun yang berkuasa, yang mampu, yang bisa, yang sanggup. Meskipun mereka bersatu padu. Manusiakah, jinkah, atau makhluk apakah yang ada di alam ini, mereka bersatu padu menggalang kekuatan untuk mencegah, menghambat, menampik, menolak, atau menghalangi apa saja yang Allah beri. Mereka tidak bisa. Kerja keluar, kerja keluar.
La mani'. Ya. Jadi apa yang ditiadakannya? Apa yang ditidakkannya? Yang ditidakkannya, yang dinafikannya adalah yang akan. Yang akan menghambat apa yang Allah beri itu. Kalau ada yang bisa, yang mampu, yang sanggup menampik, menolak, mencegah, menghambat apa yang Allah beri, apapun yang tidak Allah beri, tandanya dia lebih kuat daripada Allah, dan itu mustahil. Diandaikan mereka itu bersatu padu dalam sebuah riwayat, lawi ijtama'u, andaikan mereka berhimpun bersatu padu untuk menghambat apa yang memang telah digariskan untukmu, apa yang telah memang ditetapkan, dituliskan untukmu, mereka tidak akan mampu. Sebab andaikan mereka itu kuat, kuat itu datang daripada Allah juga. Andaikan mereka ada daya, upaya, kesanggupan, itu juga datang daripada Allah. Kan la haula wa la quwata illa billah. Pada dasar kita ini tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, tidak mampu dan tidak bisa apa-apa, itu pada dasarnya. Itulah inti ucapan la haula wa la quwata illa billah. Inti ucapan itu. Yaitu kita sebenarnya tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak sanggup apa-apa, tidak punya dan tidak memiliki apa-apa. Baru ada di kita setelah dia anugerahkan. Kan dia pemiliknya semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan milik Allah. Ya. Milik Allah. Apa saja yang di langit dan di bumi. Punyanya semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita baca juga. Jangankan yang ada di kita, di tangan kita. Tubuh kita saja tidak milik kita. Dan kita itu sendiri pun tidak milik kita. Kita milik Allah. Jadi andaikan ada kekuatan, kekuatan itu kan tidak punya manusia juga. Dia hanya diberi kekuatan. Karena pemilik kekuatan Allah. Allah itulah Zu Quwatin. Dia pemilik kekuatan. Zu Quwatin Matin. Dia adalah Qawi. Dia yang maha kuat. Innallaha Qawiyun Azizun. Sesungguhnya Allah itu Qawi, maha kuat, lagi maha perkasa. Dia pemilik kekuatan. Dia yang maha kuat. Dia juga yang berikan kekuatan itu. Ya, kuatnya sesuatu karena dia beri. Dia beri sesuai dengan berapa yang hendak dia beri. Jikalau manusia punya kekuatan, punya kesanggupan, itu adalah sifatnya pemberian, lalu dipakainya untuk melawan yang memberinya. Kan mustahil ini. Contoh sajalah negara besar di dunia. Dia mempunyai alat-alat canggih, senjata-senjata yang modern. Lalu dibantunya dengan senjata alat-alat canggih itu kepada negara kecil. Kemudian negara kecil itu mempunyai kekuatan dengan adanya persenjataan alat-alat yang canggih itu. Kemudian dicobanya hendak melawan negara yang telah menyumbangkan bantuan itu. Ini kan meludah ke langit namanya. Tahu meludah ke langit? Cobalah meludah ke langit. Air ludah itu balik kepada muka kita sendiri. Kalau kata-kata bijak menipu, air didulang. Terpercik muka sendiri. Jadi kekuatan apa yang hendak kita pamerkan kepada Allah? Kemampuan apa? Kesanggupan apa? Kepintaran apa? Teknologi apa? Ilmu apa yang hendak kita berikan? Berikan. Kita lawan Allah. Cobalah tolak. Tidak bisa. Jadi itulah inti bacaan la mani'. Kata-kata la itu menidakkan, menafikan. Siapapun, apapun dia.
yang akan mencoba, menghalang, menghambat, merintangi, mencegah apa yang Allah beri. Tidak ada. Nah, ini dia. Bacaan ini kan terletaknya setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir ini. Mari kita kembali bacaan semula. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'. Setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dianya Allah itu yang tiada berhak disembah melainkan Dia. Dialah satu-satunya, tiada ada sekutu, tiada syarikat baginya, miliknya kerajaan, miliknya segala puji. Dia itu kekuasaannya berada di atas segala sesuatu dan segala sesuatunya berada di bawah kendali kuasanya. Untuk itu tidak ada satu pun yang bisa mencegah, menghambat. Karena segala sesuatu itu berada di bawah kendali kekuasaannya. Kalau semuanya berada di bawah, tentu dalam kendalinya. Dalam genggaman kekuatan kekuasaannya. Untuk itu memang la mani'a lima a'taita, tidak ada satu pun yang bisa mencegah. Kalau Allah telah tetapkan, Allah telah gariskan, dan Allah telah tuliskan sesuatu itu memang untuk kita, tidak kemana dia. Tiba di rezeki lah contohnya. Kecil orang Minang, rezeki musang tidak akan disembalang. Musang menangkap ayam. Elang juga. Salah satu makanannya ayam. Apa memang yang telah memang jatahnya rezekinya musang tidak akan diambil oleh elang. Walaupun elang berusaha untuk mengambilnya. Jadi bahasanya rezeki musang tidak akan disembalang. Kalau memang garisannya, ketetapannya memang untuk musang. Maka apa yang diperoleh seseorang itu memang rezekinya. Walaupun cara dia mengambil, cara memperoleh, cara dia mendapatkan berbagai macam cara, tapi itu memang ketetapan sudah dia. Oh, di tangan kita misalnya. Dengan kita masukkan ke saku, kita simpan. Atau kita masuk ke dompet, masuk berangkas. Atau kita masukkan ke bank. Kemudian kita ambil. Tiba-tiba dia hilang, dirampok, dirampas, dicuri, ditipu, diperdaya orang. Sehingga itu menjadi orang. Memang sebenarnya jatah di atas bukan untuk kita. Kita hanya membawa, mengambil, menyimpan, mencari. Garisannya di atas. Dan kita tidak bisa juga mencegah untuk itu diambil orang. Apakah cara orang mengambil dengan merampok? Yang jelas itu jatah kita. Merampoknya dia yang salah. Mencurinya dia yang salah. Punglinya dia yang salah. Korupsi dia yang salah. Uang administrasi dia yang salah. Uang jalan komisi dia yang salah. Tapi yang jelas garisannya di atas tidak pilih kita lagi. Kita hanya diizinkan memegang sementara. Menyimpan hanya sementara. Kalau memang untuk kita, tidak ada pula yang bisa menghambat. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Surat Fatir ayat 2 ada salah ya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa saja nikmat yang hendak Allah beri, rahmat yang Allah hendak beri, maka tidak satu pun yang bisa mumsik, fala mumsikalah, tidak satu pun yang bisa menghambat, menghalangi rahmat yang hendak Allah beri itu. Karena pemilik kekuatan itu Dia. Pemilik keperkasaan itu Dia. Kalau ada yang bisa, nah yang tadi, kajian, kalau ada yang bisa, tandanya dia lebih kuat, lebih hebat, lebih kuasa daripada pemilik kerajaan alam semesta ini, daripada raja alam jagat raya ini. Maka ketika itu sudah lemah kekuasaan Allah. Namanya mustahil. Al-mustahil. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha sucilah
maha tinggilah Allah Ta'ala itu daripada apa yang mereka pahami seperti itu. Apa yang mereka sifatkan Allah seperti itu. Tidak satu pun. Daun selai pun tak akan jatuh kalau dia tidak izin. Biji sebuah pun tidak akan tanggal daripada tampuknya kalau dia tidak izin. Yang masuk, yang keluar, yang naik, yang turun juga atas restu dan izinnya. Karena pemilik kekuasaan dia. Masya'a, karena apa yang dia kehendaki jadi dia, apa yang tidak dia kehendaki tidak jadi dia. Kalau dia berkehendak, idza arada syai'an, apabila dia berkehendak, ya yaqulu lahu kun fayakun. Jadi dia, jadinya itu tidak bisa yang menghambat, tidak bisa menghalangi. Walaupun mustahil bagi manusia kalau dia berkehendak, jadi dia. Karena yang memustahilkan manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Karena dia maha kuasa. Ini la mani'ah. Jadi bagaimanapun orang menghambat mencegah, tidak bisa. Kalau memang sudah gariskan kita. Cuma masalahnya kita tidak tahu mana yang memang jatah kita, mana yang tidak. Mana yang memang untuk kita Allah beri, mana yang tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau memang untuk kita, yakinlah. Kalau kata Raja Wangi, balah pi sare dadu mambe nak bisa tu. Bagaimanapun orang tadi sudah disebutkan bersatu, menggalang kekuatan. Tidak ada bisa lalu juga. Kalau memang jatah dia untuk dia. Persoalannya lagi bagaimana kita meyakini ini. Karena ini masalah bukan ilmunya lagi. Ilmunya sudah. Masalahnya keyakinan, kepercayaan, keimanan. Meyakini, mengimani bahwa yang berkuasa dan yang maha kuasa adalah dia. Dialah Qadir, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kan tiga itu. Qadir panjang kafnya, Qadir panjang ianya, Muqtadir. Muqtadir penekanan, betul-betul maha kuasa. Kalau Qadir, yang maha berkuasa. Kalau Qadir, yang berkuasa. Dia mempunyai sifat namanya Qudrah. Karena dia punya sifat Qudrah, dia Qadir. Dia Qadir, Muqtadir. Jika dia berkuasa dan betul-betul berkuasa, adakah sesuatu selainnya yang bisa menghambat kemauannya? Kalau ada, tandanya dia tidak berkuasa. Mustahil. Makanya susunan kalimatnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita. Sebaliknya, wala mu'tiya. Dan tidak ada yang mu'ti. Mu'ti memberi. La mu'tiya, tidak ada yang bisa memberi. Satu pun tidak. La mu'ti. Kata-kata la juga. Tidak ada yang memberi apapun yang hendak dia beri. Secuil, sedikit apapun yang hendak dia beri. Lima mana'ta, bagi apa yang engkau hambat, engkau larang. Intinya adalah bagaimanapun orang ingin menganugerahkan, memberikan, baik berupa materi ataupun bukan materi, termasuk bantuan, pertolongan, dikingan, dukungan. Orang ingin mengangkat-angkatnya menjadi presiden, menjadi pemimpin, menggalang kesatuan dan persatuan, menghimpun tanda tangan tokoh ini, pemimpin ini, orang kaya ini, begana begini. Kalau memang tidak diizinkan oleh yang maha perkasa, yang maha berkuasa, ya tidak juga. Tidak juga. Walaupun yang satu naiknya tidak betul, caranya tidak betul,
Apa yang dilakukannya tidak betul, tujuannya tidak betul, caranya mengambil juga tidak betul. Yang satu betul, tapi karena memang Allah menetapkan bahwa yang tidak betul naik dia. Kita tidak tahu apa hikmah di balik itu, apa rahasia di balik itu, karena ilmu kita sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab segala sesuatunya pasti telah Allah perhitungkan. Dia alimun hakimun. Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi apapun ketetapan dia, aturannya yang diberlakukan di alam semesta ini tidak ada yang ceroboh. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia, semuanya pasti ada faedah, ada manfaat, ada gunanya. Cuman kita tidak mampu menyangkau di balik itu semua. Kenapa ini tidak jadi? Padahal ini sudah baik orang. Ini bagus. Ini pintar, ini hebat, ini pengalaman. Kata kita. Kan kata kita. Kan pandang kita. Kan menurut apa yang kita tahu. Apa tahu kita? Apa yang Allah ketahui tentang dia. Allah lebih tahu daripada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Ini pengakuan malaikat. La ilma lana. Ya memang kami tidak ada punya ilmu ya Allah. Kata malaikat, masa engkau akan jadikan di muka bumi itu seorang khalifah atau makhluk yufsidu fiha yasfikud dima, dia akan membuat binasa, buat rusak, menumpahkan darah sesama mereka, bagaimana begini. Kenapa malaikat tahu? Dari mana dia tahu? Itu kan prediksi malaikat bahasa kita. Oh, rupanya malaikat itu mengambil pelajaran kepada yang sudah berlalu, kata sebagian ulama. Karena di bumi dulu ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk tinggal di bumi, kiranya kerja mereka di bumi itu saling menumpahkan darah dan berbuat berbagai macam kerusakan. Sehingga menurut riwayat itu, makhluk itu dibinasakan dan dipunahkan. Berpedoman ke situlah malaikat mengatakan, masa engkau akan jadikan lagi khalifah? Wallahu alam, ini kan penjelasan ulama, wallahu alam. Nabi juga tidak ada mengatakan itu, ini pemahaman ulama. Itu pun kan malaikat melihat kepada yang sudah. Kan? Mengambil pelajaran kan yang sudah. Berguru kepada yang telah terjadi. Mengambil contoh kepada yang telah berlalu. Itu kan malaikat, iya. Tapi tetap kita tidak tahu. Walaupun sudah ada pengalaman, contoh yang telah berlalu. Tapi apa yang akan terjadi tetap tidak tahu. Akhirnya kan Adam lebih pintar, lebih cerdik, lebih hebat, lebih tahu dibanding malaikat. Karena Allah kasih tahu dia. Di situ malaikat mengaku, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Itu adalah kenapa ini yang menjadi orang, menjadi pemimpin kita, siapapun ini, menjadi ketua RT kita. Kenapa dia? Pada bulu haji, pada inguah, pada bele. Misalnya begitu. Bulu baji, inguah, bele, banyak lo ngangak pada ngango. Dan segala macam, kerajo main Android situ deh. Kerajo PRT main Android situ. Kalau jadi RT, Wak. Itu kan pandang kita. Kalau dia jadi RT, tandanya dia yang direstui Allah. Cuma kenapa Allah restui dia pada seperti itu? Kita tidak tahu ada apa di balik itu. Tidak tahu entah pelajaran apa, entah hukuman apa, entah kebaikan apa di balik kenapa itu yang Allah gariskan jadi RT kita. Kita tidak tahu juga. Karena sekali lagi ilmu kita tidak menyangkau kepada yang akan. Jadi tidak satu pun kalau kita menginginkan ini, Allah tidak setuju,
Allah tidak suka, Allah tidak berkehendak, tidak jadi la mu'tiyah. Tidak ada yang bisa menghambat. Pilih suami juga begitu, pilih istri juga begitu. Kata kita, menurut kita, dia bagus, dia ganteng, dia cerdik, dia pintar, dia baik, kata kita. Cocok untuk kita, pas untuk kita. Katanya lemah lembut. Ya karena kita kenai hati sama dia. Kalau kenai hati sama dia, tai gigi jadi coklat, rasa coklat kata orang. Tai kambing pun bulat-bulat jadi obat dia kalau memang hati kanai. Nggak ada yang enggak. Kita kadang-kadang menilai itu dipengaruhi oleh emosi kan. Emosi. Allah lebih tahu lah. Saya juga mengatakan ini saja. Untuk itu, kembali kita lagi, la mu'tiyah, tidak satu pun yang bisa memberi apapun yang hendak diberi. Lima manata, bagi apa yang engkau hambat, engkau cegah. Salah satu nama Allah kan Al-Mani'. Salah satu nama Allah itu Al-Mani', yang menghambat, yang mencegah. An-Nafi' Al-Mani', yang beri manfaat dan yang mencegah. Apa yang dicegah, apa yang dihambat, itu yang terbaik. Karena dia berbuat pasti yang baik. Apa yang dia buat itu pasti baik. Sebab yang maha terpuji, pemilik puji, mustahil akan berbuat yang tidak baik. Karena dia Hamid. Di samping Hamid, Majid. Hamidum Majid, maha terpuji lagi maha mulia. Tak mungkin. Mustahil itu. Orang izat yang maha terpuji akan melakukannya tidak baik. Mustahil saja. Jangankan Allah, penguasa alam, pencipta alam, raja dia raja alam. Manusia yang baik saja tidak mau mengerjakan yang jelek. Genzi dia. Merusak citranya. Merusak citranya. Paling tidak di muka umum dia tidak mau mengerjakan yang jelek. Apalagi ini penguasa alam yang memang dia maha baik, dia tayyib, dia hamid, dia jamil, dan segala macam sifat-sifat dan nama-nama yang menunjukkan kemahabaikannya, kemahaindahkannya, kemahabagusannya. Mustahil adalah berbuat jelek. Jadi apa yang dicegah pasti baik, apa yang disuruh pasti baik. Meskipun manusia memandang tidak baik, apa yang diberikan itu yang terbaik. Apa yang dihambatnya itu yang terbaik. Kembali lagi kepada iman. Sejauh mana kita makrifah kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Allah. Ini bacaan yang diulang-ulang setiap hari, bayangkan. Kalaulah paham orang yang baca, tentu keluhnya akan sedikit. Walaupun tidak akan bisa habis, keluhannya sedikit. Walaupun tidak bisa dia reda, sabarlah. Andaikan dia tidak bisa sabar, ya bercampur-campur marah, ya lebih banyak sabarnya pada marahnya. Maka yang dituntut kepada kita, semalam sudah kita jelaskan siapapun. Jangan sekedar membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Ilmuilah dulu. Pahamilah dulu. Pelajari dulu. Sehingga membacanya, mengerjakannya, mengamalkannya, melakukannya enak. Gitu. Orang kalau mengerti dengan apa yang dikerjakannya berbeda dengan tidak mengerti. Ini Ustaz Rahmatullah. Mana Ustaz Rahmatullah? Keluar. Mengapa keluar? Tidak ada. Pokoknya keluar. Ustaz Dian kemana? Keluar. Mengapa keluar? Beli sambal. Oh, kan jelas. Beda kan? Ini Pak RT. Mau kemana ini? Saya ke sana. Mengapa? Ongkang-ongkang saja. Kan sudah ada jelas juga tujuannya. Berbeda orang yang mengerti mengapa dia ke pasar, sudah ada programnya ini. Lewat ke sana, singgah di situ, beli ini, itu, kemudian singgah ke Los Lambuang, makan ketupat. Jelas ujungnya. Ini peti apa enggak? Nggak ada, pokoknya keluar. Dia mengapa? Oh, pokoknya orang keluar, ya habis. Yuk, Dian, naik mobil. Sudah, sifat sintung saja. Nggak jelas. Berbeda kan? Hasilnya berbeda. Orang yang tahu mengapa dia ke pasar, tiba-tiba pasar dia ngengak-ngengak saja. Pententang, pantenteng.
ke sana ke sini, tidak jelas. Tapi orang yang jelas ke pasar, ini dibeli. Sudah. Jam sekian dia pulang. Jelas. Coba beramal. Orang tidak tahu dengan apa yang dia amalkan. Dia berzikir, dia berdoa, dia membaca ini setiap hari. Tidak tahu, dia hanya sibuk membaca. Misalnya saya baca ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal. Jadi begitu asik. Dia tidak paham. Berpahala itu berpahala. Sedang diamkan saja berpahala. Kalau pahala yang kena cari, diam saja tidak mengatakan yang jelek, kita bisa mengatakan yang jelek, bisa mengatakan yang buruk. Lalu kita tidak katakan berpahala kita. Ini dia membaca yang baik, sudah berpahala. Kalau pahala dapat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira. Tapi ingat, berzikir, berdoa bukan hanya pahala. Tapi kita menikmati zikir itu. Di samping menikmati, kita paham, kita mengerti, kita tahu, kita bisa kita pegang. Kita bisa jadi pedoman dan tuntunan dalam kehidupan. Itu dari zikir. Sikap, keputusan, ketentuan pun kita paham dengan zikir. Cara mengenal Allah yang terbaik salah satunya dengan zikir itu. Karena zikir itu kalimat-kalimat yang langsung mengenalkan kita kepada Allah. Doa-doa itu kalimat-kalimat yang diajarkan Allah dan Rasulnya langsung mengenalkan kita kepada sifat Allah. Ya, di samping mengenal Allah dengan nama Allah, dengan ayat-ayat Allah, juga dengan zikir dan doanya. Termasuk ini. Allahumma la mani'a lima ataita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. La yanfa' la yanfa'u tidak bermanfaat. Yanfa' la yanfa' tidak bermanfaat. Zal jaddi, ini maf'ul bihnya nih. Tidak bermanfaat kepada orang yang orang yang memiliki jad. Jad itu adalah kekayaan atau nasib atau bagian. Bisa juga makna jad. Al-jad di situ maknanya adalah azmah, kedudukan. Bisa juga kekuasaan. Bisa juga makna sesuatu yang dimilikinya. Di mana sesuatu yang dimilikinya itu adalah sesuatu yang dianggapnya bisa menjadikannya menjadi seperti ini. Namanya jad. Al-jad. Maknanya jad bisa al-hazz, bisa al-ghina, bisa al-azamah, bisa sultan. Dan lain sebagainya macam. Jadi berarti tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah kepada orang, siapapun orangnya yang mempunyai kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, status, gelar, penghormatan, apapun yang dimilikinya, apapun yang dipunyai, tidak berfaedah kepadanya. La yanfa'u, tidak berfaedah, tidak manfaat kepada orang yang mempunyai itu al-jaddunya. Kekuasaannya, kekuatannya, kekayaannya, kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, statusnya. Dan apapun yang dimilikinya, sedikit pun juga. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau untuk mempertahankan dirinya daripada jangan mendapat siksa, iqab, dan azab Allah. Nah, yang berguna, yang bermanfaat kepada Allah, untuk mendekatkan posisi kepada Allah adalah iman, amal saleh. Yang bermanfaat, yang berguna untuk mencegah, menghambat kita daripada mendapat iqab, sanksi, siksa, dan azab Allah adalah ketaatan kepada Allah. Menghindari larangan-larangannya. Melaksanakan syariatnya. Baru ini. Jadi pangkat, jabatan, kedudukan tidak berguna bagi Allah. Untuk apa bagi Allah itu? Kecil orang kampung saya cuma mencampakkan air ke laut itu. Itu apa gunanya air setetes itu dibuang ke laut? Itu apa bagi Allah?
kekayaanmu, jabatanmu, pangkatmu, statusmu, kedudukanmu, apapun yang kamu miliki untuk apa bagi Allah. Kamu coba-coba itu, kamu jadikan itu untuk sarana supaya kamu dekat kepada Allah, enggak? Atau kamu jadikan itu sebagai tameng penghambat agar jangan dapat siksa, enggak? Allah enggak. Allah tidak manusia. Manusia sedikit saja dikasih ini, dia sudah berubah pikirannya. Disogok dia. Diantarkan lemang tapai ke rumahnya, dia sudah berubah. Dicapanya kita besok. Senyum-senyum saja kita kepadanya, dia sudah berubah pikirannya. Allah itu tidak seperti itu. Itu apa bagi Allah semua? La yanfa', tidak berguna. Yang bermanfaat di sisi Allah adalah itu amal saleh, iman, amal saleh, ketakwaan, ketaatan dan sejenisnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun. Khairun sawaban wa khairun amala. Harta anak-anak itu kan hanyalah perhiasan hidup. Keindahan hidup. Itu tidak bisa dijadikan sebaik-baik tumpuan harapan. Al-baqiyat salihatlah. Tumpuan terbaik, harapan terbaik, simpanan terbaik adalah amalan-amalan yang kekal. Yang berkekalan sampai ke alam sana. Jadi hartamu tidak bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Kecuali harta itu kau jadikan amal saleh. Pangkatmu juga. Jabatanmu juga. Posisimu juga. Siapapun kamu juga. Kecuali kamu orang yang beriman beramal saleh baru bisa. Andaikan dia juga mempunyai itu, dia tidak beriman, tidak juga. Walaupun dia berbuat baik, dia dermawan, apalagi zaman sekarang ini, zaman wabah, dia telah berkorban di garda terdepan dia. Tapi dia tidak beriman, dalam pandangan Islam dia tidak beriman. Maka perbuatan baiknya itu sehabis di dunia saja. Andaikan dia mati, dia dapat penghargaan hidup dunia, nanti di akhirat tidak ada. Karena dia berbuat itu bukan karena Allah, bukan imannya yang menyuruh. Dia bukan harap balasan Allah. Karena dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak percaya balasan Allah, dia tidak percaya ke akhirat. Maka nilainya sehabis di dunia. Dia dapat penghormatan, dapat penghargaan. Namanya dicantumkan. Disebut namanya dalam istana. Itu dunia ya. Di akhirat tidak ada lagi. Karena dia tidak beriman. Jadi yang bermanfaat, yang berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah iman, amal saleh. Orang kaya beriman beramal saleh lah. Dengan kekayaannya. Orang berpangkat beramal saleh lah. Dengan pangkatnya. Orang punya jabatan, iya. Begitu seterusnya. Baru dia bermanfaat. Karena semua itu namanya al-jad. Al-jad, al-hazzu, al-bakhtu. Jadi, al-jad itu al-hazzu, al-bakhtu, al-ghina, al-azamah wa sultan. Apa itu al-hazzu? Ya itu. Sesuatu bagian di dunia ini. Untungnya, nasibnya. Atau kekayaan. Atau kebesaran, atau kemuliaan, atau pangkat. Semuanya manjat. Baru bisa bermanfaat itu kalau kamu beramal saleh. Kamu beriman kepada Allah. Dan itu pun tidak bisa juga kamu jadikan itu sebagai penghambat supaya kamu jangan dapat siksa azab, tidak bisa. Kan di akhirat nanti kan sudah disebutkan. Fal yauma la yu'khadu minkum fidyatun. Hari ini, saat ini tidak diterima yang namanya sogok, tebusan. Andaikan kamu juga punya emas sepenuh langit, sebanyak isi bumi ini, tidak guna bagi Allah. Untuk apa bagi Allah itu? Untuk apa bagi Allah? Tidak manfaat. Allah Maha Kaya, dia Ghani. Ghaniyun anil alamin, dia tidak berhajat, dia tidak butuh kepada alam semesta ini. Kamu yang fakir. Jadi andaikan kamu punya emas sepenuh bumi ini, sepenuh langit ini, kamu bawa itu untuk menyogok supaya kamu jangan dapat siksa. Tidak layan, Pak. Tidak berguna. Atau dengan itu kamu bisa mulus masuk ke surga, tidak berguna. Itu dunia sajalah. Kamu bisa mulus mencapai kursi ini, jabatan ini. Silakan dunia. Biar akhirat jangan pakai itu. Inilah intinya.
yang kita baca setiap selesai salat. Kalau pahamlah kita, tentu sedikit banyaknya berpengaruh kepada kita yang baca. Berpengaruh kepada cara kita menghadapi situasi dan kondisi hidup ini. Ini minimal kan 5 kali sehari semalam itu, minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. La yanfa'u zal jaddi minkal jadd, setiap hari dibaca. Andaikan itu bukan hanya lancar di lidah, tapi juga menjadi pegang di kita, menjadi rambu-rambu, aba-aba, menjadi bendera dan tiang pilar bagi kita, jelas kita mana yang akan kita tempuh dalam hidup ini. Ya, semoga ada faedahnya buat saya dan kita semua apa yang kita sampaikan ini. Dan ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini juga menjadi pegang hidup kita, menjadi ketika berjalan namanya menjadi tungkek, penungkek ketika berjalan, ketika tidur menjadi bantal namanya dan selimut ya. Ketika digelap menjadi senter ya. Ketika kita lemah menjadi kekuatan. Kita hilang pegang jadi tuntunan pedoman gitu yang kita harapkan dan kita mohonkan kepada Allah. Amin amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi